kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mungkin ada beberapa dari kalian yang diajari oleh dosen lain ya. So basically tidak ada signifikan perbedaan di antara dosen. Cuma ada yang lebih sub ya terkait yang Bapak akan ajarkan. Ini terkait dengan pernapasannya. Karena sebenarnya terkait manajemen airway ya, kan di Gajar itu ada 3 A, B, C. Airway, breathing, sirkulasi itu terkait dengan bedside, AB itu terkait dengan mesin anestesi ya. Cara ngidupinnya sebelum itu ketika kalian nanti datang di OSCE, kalian baca soal, kemudian nanti lihat pertanyaannya, lakukan kalibrasi alat ya. Yang pertama kalian datang, kenalkan dulu. Kenalkan Bu, saya namanya Uli ya, penata anestesi yang berjaga pagi ini. Saya akan melakukan kalibrasi alat ya. Pertama kalian lakukan adalah putar on off-nya ya. Ditunggu ya. Nama alatnya namanya Ray ya. Ada yang namanya Ray? Ada? Oke. Kemudian di sini ada SIM salvage item unfiled, artinya mesin ini ada kesalahan ya, sudah ditulis sebenarnya sama si mesin. Kemudian ya silakan, kuat nggak? Oke, kalau kuat biasanya sudah siap ya dinikahi gitu ya. Oke, kemudian di sini ada tanda continue, warnanya biru ya. Silakan kalian klik pakai tombol ini. Jangan pakai tombol yang ini, nggak bisa ya. Tombol OK itu pakai yang ini ya. Mutar kanan kiri juga pakai yang ini. Tinggal kalian Oke, bacaannya di situ standby. Mesin nyala tapi tidak bisa digunakan untuk pasien ya. Cara menggunakannya adalah silakan Anda ke mode ventilator dulu. Yang sini. Di sini kalian jelaskan ada VCV, ada VCV. Untuk VCV itu volume kontrol ventilasi. Ya, volume kontrol ventilasi. Berarti ada volume di dalam. Kalau PCV adalah pressure control ventilasi. Cuma hanya ada tekanan saja. Ya. Untuk VCV biasanya digunakan untuk GA LMA sama GA NT. Karena ada volume tidal yang akan diukur. Volume tidal itu akan nantinya berhubungan dengan PPIC, PMIN, PMP ya. Kadar tertingginya, kadar rata-ratanya, kadar terendahnya oksigen yang diberikan kepada pasien. Oke. Kita coba ke BCV. Ya, BCV itu ada volume tidal di sini. Volume tidal itu kalau orang normal ada 1000 ya volumenya. Tapi kalau misalkan pada orang spinal teranestesi, bukan spinal ya, GA teranestesi itu harus di antara 250 sampai 350 VT volume tidal per menit ya. Kenapa? Kalau di atas 350 pasien akan merasakan sensasi dan mempersulit operator pembedahan ya. Pas lagi pembedahan kakinya gerak. Itu ya. Oke. Yang kedua, kalau di bawah 250 pasien bisa apnea. Ya. Di bawah 100 pasien gagal nafas, resiko. Apalagi kalau 50, 40 dia kedip-kedip, biasanya di sini ditulis apnea sama si mesin. Ya. Silakan kalian setting. Sini 3, 50. Respiratory rate 16 sampai 24. Di sini karena kita pakainya adalah angka maksimumnya, dimaksimumkan semua. Kemudian internal dan eksternal. Ini ya berarti ya. Internal dan eksternal dan internal ya. Tidak usah dilakukan pengaturan karena itu sudah settingan pabrik ya. Jadi yang internal itu 1 kalau nggak salah ya, yang eksternal itu 2. Betul ya, ada 2. Kemudian pengeluaran 1 internal. Ya, oke.
Kemudian untuk tip T ini dibuat off aja karena Bapak juga nggak tahu fungsinya apa ya. Sampai sekarang Bapak di rumah sakit juga nggak pakai tip T ini. Ada samanya juga tes slope ya, itu juga nggak paham. Kemudian kita perlu ke PIP aja, oksigen paling terendah yang dapat diberikan ke pasien. Ya, itu sebagai alat ukur ya. Misalkan rata-rata diberikannya harus di bawah 8 dan tidak boleh di angka 4 misalkan seperti itu ya. Di rumah sakit, setiap rumah sakit berbeda SOP ya. Ada yang 2 sampai 8, ada yang 5 sampai 8 ya. Bedanya adalah respiratory rate, inspirasi yang dihitung dalam 1 menit. Kalau PIP dihitung adalah oksigenasi yang diterima terendah apakah 1 liter, 2 liter, 3 liter per menit. Kalau ini kalian nafas yang dihitung, kalau ini yang dihitung adalah aliran oksigen per liter yang dihitung. Ya. Kemudian kalian bisa ke maintenance. Ya. Maintenance ini yang paling penting. Sensor O2 kita klik, ada nggak oksigen di dalam? Fungsi dari maintenance adalah melihat adanya oksigenasi di dalam mesin. Ternyata 21%. Harusnya 100%, tidak layak dipakai mesinnya ya. Oke. Kemudian kita ke bagian flow sensor. Flow sensor digunakan untuk mendeteksi adanya kebocoran di dalam gas. 1. Sirkuit breathing, reservoir bag, konektor Y, ya. Kemudian flow meter. Yang terakhir vaporizer. Ya, kalau misalkan kalian pencet start, akan membutuhkan waktu 15 menit untuk mendeteksi dan menganalisis si mesin ini adakah kekurangan atau kesalahan atau kebocoran. Nanti akan diinformasikan di sini. Tapi waktunya 15 menit. Ya, jadi nggak usah ya. Tapi kalian terangkan fungsinya itu untuk apa. Ya. Kemudian di sini ada user maintenance, ada factory maintenance. Nggak usah. Itu karena dilakukan per tahun oleh si punya mesin. Kalau alat kesehatan kalian beli sama orang yang buat, ya nggak mungkin si Kevin bisa betulin ini. Bisa bongkar, nggak bisa betulin. Ya, kita adalah pemakai, ya bukan pembuat mesin. Beda ya jurusannya teknik mesin sama anestesi ya. Oke, kalian bisa terus. Kemudian di sini ada user setup, nggak usah setting pabrik aja, langsung kalian ke alarm setup. Alarm setup di sini ada FiO2, fraction internal oksigenasi. Jadi di dalam paru-paru ini sirkuitnya konsentrasi oksigennya berapa? Ya, harusnya high-nya 100, low-nya dibuat 50. Ini sebagai patokan kalian kalau di dalam paru-paru pasien itu ada oksigen dan ada agent. Agent silakan ada N2O, ada N2O. Ya. Kemudian yang ketiga sebagai alat ukur. Ya, alat ukur kalau kalian mau ekstubasi pasiennya itu dalam keadaan tersedasi, kalian mau cabut ET-nya. Kalau pasiennya itu mau ekstubasi sadar, silahkan kalian patokannya adalah 100 FiO2-nya. Menandakan oksigen di dalam paru-paru itu sudah 100%. Tapi kalau di sini adalah 50%, maka bisa diidentifikasi 50% oksigen, 50% agent. Jadi kalian bisa ekstubasi dalam, ya, atau ekstubasinya tidak sadar pasiennya ya. Silahkan di situ ditentukan sendiri. Biasanya beda CI akan beda cara ekstubasinya. Ada yang sering ekstubasi sadar, ada RSI Purwokerto sini praktek. Nggak ada? Oke. Di situ biasanya sering dilakukan ekstubasi sadar. Kalau Margono sering dilakukan ekstubasi dalam. Ya, seperti itu. Karena pasiennya banyak. Kalau di RSI pasien sedikit ditunggu aja akan lebih banyak. Ya. Oke. Kemudian ke menit volume. Menit volume kalian atur ke 8 ya. Ini sebenarnya akar kuadratnya dari volume 3. Berapa
volume yang diberikan ke pasien dalam per menit. Ya, tidak boleh lebih dari 8. Kenapa? Karena akan meningkatkan volume tidal. Volume tidal yang ditingkatkan akan menyebabkan pasien merasakan sensasi. Ya, jadi nggak boleh 8 kecepatannya dan penerimaan. Oke. Ada PAU. PAU kalau kalian, kita kan settingnya BCV tadi nih. BCV berarti ada volume tidal paru. Ya. Kalau ada volume tidal paru berarti kita pakainya adalah APL dan CMH 2O, ya. Atau di sini disebut dengan PAU, ya. PAU di sini bisa dilihat dari spirometrinya. Ada di sini ya tulisannya PAU. Kalau dia ada spirometrinya naik, ya, atau kalau kalian punya tabung oksigen atau kalian habis beli bensin kan naik tuh dari E itu ya, berarti ada indikator BBM-nya di situ. Kalau kita pakai indikator gasnya, PAU ini gasnya adalah gabungan dari oksigen dan enzim yang masuk ke dalam PAU-nya, kemudian dialirkan ke dalam paru-paru pasien melalui sirkuit breathing dan ET. Oke. Kalau kalian mau pakai GA, LMA dan GAETT, silahkan kalian fokus di 35 saja. 30, 35 atau mau ditaruh 30 boleh. APL yang di sini disamakan. Ya, 30, 35. Kalau kalian pakainya PCV, bisa di antara 15. Nanti Bapak jelaskan untuk PCV-nya. Kemudian ada tidal volume 1000 ya. Nggak usah diganti. Kemudian kalian bisa fokuskan nanti volume tidal paru-paru pasien itu di 250, 350. Itu bukan kalian yang setting, tapi kondisi paru-parunya pasien yang terdeteksi. Ya, oke, nanti bisa dilihat ya. Kemudian di sini ada respiratory rate. Paling terendahnya berapa? 16. Tertingginya 24. 20. Oke, kemudian CBP-nya di-on-kan biar ada perekaman di situ ya. Oke, kemudian kalian bisa terus. Terakhir kalian bisa klik standby. Klik OK. Ini bisa digunakan. Ya, udah jalan. Ya, ini yang disebutkan Bapak tadi ada PEPIK, PEMI dan PIK. Ya, ini adalah oksigen per liter semuanya. Ya. Oke, kalau PEPIK ini adalah tekanan tinggi positif yang diterima oleh pasien. Berapa rata-ratanya? Misalkan 7 liter kali per menit. Rata-ratanya dapatnya berapa pasien? Misalkan 5 liter kali per menit. Terendahnya berapa? 2 kali per menit. Sebagai apa sih Pak ini? Sebagai indikator kalian kalau untuk meningkatkan si volume tidal paru-paru. Kalau sudah teranestesi, pasien mau disadarkan, silakan lihat P-min-nya. Biasanya P-min-nya itu juga 8. Ya. Menit volume juga akan 8, tidal volume yang akan beda. Ya. Tidal volume yang di sini tidak bisa disetting. Ya. Biasanya ini. Coba ditiup, semoga bisa ya. Oke. Nggak kuat ya. Ya, belonya juga berat. Ini paru-parunya sih sama Aditya ya. Ini yang perokok ya. Biasanya di sini akan muncul ya PEPIK-nya, PEMI-nya. Oke. Jangan dibuat mainan ya Aditya, nanti mainan juga akhirnya ya. Di sini sesuai dengan kondisi pasien dan bisa dijalankan. Kalau misalkan pasiennya adalah TIFA pakai face mask itu, ya silakan kalian keluar dulu. Kemudian ke ventilator moda diganti PCV. PCV itu tidak akan ada volume tidal, adanya CMH 2O. Kecepatan aliran yang diberikan itu saja. Karena dia bukan volume. Ya, hanya pemberiannya saja. Itu aja bedanya. Dan ini rekomendasinya adalah TIFA. Kalau PCV rekomendasinya GAETT sama GALMA. Karena identifikasi dari volume tidal. Oke.
Terakhir ya, di sini ada terkait gas. Gas di sini ada spirometrik 3 mewakili dari 3 ini. Ya, pengaturan volume mewakili juga dari flow meter di atas. Ya, kalau di sininya ada, pasti akan dilakukan pemberian oksigen juga akan ada. Di sini tidak ada oksigen masuk, tidak ada I2 masuk, nggak apa-apa. Ya, 2 masuk. Air itu adalah udara di sekitar, ya, bukan air mineral. Oke, di sini ada flow meter ya. Setiap pengaturan itu mempunyai 2 flow meter. Gunanya adalah yang bagian kanan untuk bayi, karena di sini tulisannya dosisnya 0,1 sampai 1 liter. Ya, yang untuk bayi 0,5 liter diberikan. Di sini hanya dosisnya yang bisa dilihat. Tapi kalau untuk orang dewasa bisa pakai reservoir pad yang 1 liter per pemberian tekanan. Ya. Oke. Yang sini adalah flow meter untuk orang dewasa karena bisa diberikan 1 sampai 15 liter per menit. Ya. Kalau biasanya orang yang teranestesi, tersedasi, biasanya kita nggak akan mungkin sampai 10, 8 aja udah maksimal. Kenapa? Bukannya pasien takutnya ada apa-apa, tapi kalau misalkan dia lebih dari 8, volume darahnya naik. Ya, volume darah naik, pasien sadar. Gitu ya. Oke. N2O air juga sama ya untuk anak kecil, untuk dewasa. Kemudian ada vaporizer. Ya, vaporizer safety-nya ada 2. Silahkan mau pakai Isosevo, Sevo desfluran halotan, silahkan. Di sini tipsnya adalah ketika kalian nanti pakai satu, misalkan seperti ini, maka yang satunya nggak bisa digunakan. Nah, itu safety. Kemudian untuk dosisnya diberikan 1,8 sampai 2,5. Tapi nanti tergantung kondisi pasien. Misalkan kondisi pasien SpO2-nya turun 90, tekanan darahnya juga turun menjadi MAP-nya misalkan 60, kalian bisa turunkan ya, misalkan jadi 2,3, 2 atau 1,8. Pak, itu kalau misalkan ada yang ngasihnya cuma 1,5, nggak apa-apa, itu adalah dosis awal dan standar. Cuman kondisi pasien ini satu dengan yang lain tidak akan pernah sama. Itu nanti kalian akan selalu menerima teori begini, apa yang kamu ajarkan di akademik belum tentu benar di lapangan. Ya, teori nggak sejalan dengan yang ada di pelayanan. Sebenarnya sejalan, cuman kondisinya yang tidak sejalan. Kondisi orang kan datang berbeda-beda. Ya, ada yang kritis, ada yang sudah tali pusatnya kena janin, ada yang jatuh, ada yang itu kan berbeda-beda. Cuman kalau pakai standar itu semuanya sama. Untuk mengisinya silahkan ya diputar dulu. Kalau misalkan diperintahkan untuk isi obatnya, obatnya seperti ini, ada tutupnya. Kalau kalian salah ini, tutup kuning ditaruh ke sevofluran warna ungu, nggak akan pernah match ya, karena settingannya seperti itu. Kemudian di sini juga ada pengunci, di sini juga ada pengunci. Masukkan, kemudian kalian tekan, bukan seperti ini ya, muak kalian tidur ya. Oke. Indikator kalau dia sudah masuk di dalam vaporizer adalah ada tabung di sini. Cek tabungnya, bentuknya seperti mungkin kalian punya minyak parfum kayak gitu, botolan kaca tuh ada kelihatannya di sini ya. Kemudian yang paling di highlight ya di dalam gas ini ada 2 ini, perbandingan 5:5, 7:3, 2:1. Itu sebenarnya berdasarkan bedside monitor pasien. Semakin terjadi ketidaknormalannya itu semakin turun ya, SpO2 turun, MAP turun, maka N2O-nya diturunkan, oksigennya dinaikkan ya, cek 5 menit. Kalau masih Sevo-nya diturunkan ya,
Kemudian kalau misalkan masih silahkan kasih epedrin kalau hipotensi ya. Kalau misalkan terjadi penurunan desaturasi oksigen bisa kasih dexa ya untuk volumenya lebih diperluas ya, perlu paru-parunya. Oke. Kemudian di sini ada oksigen murni ya. Ini oksigen ya. Ini digunakan pada pasien SC saja. Di sini tidak ada gas ya. Setelah kalian spinal langsung kasih nasal kalor 2 sampai 5 liter. Nggak boleh lebih karena nanti menyebabkan iritasi pada mukosa hidung. Ya. Kemudian di sini terakhir ada belo. Belo harus disesuaikan dengan volume tidal paru. Belo di sini bisa mengasistensi 300 tekanannya, maka tekanan paru pasien juga harus 300. Baru Anda bisa ubah ke otomatis. Ya. Oke. Dan kalian mulai observasi di situ ya. Di sini ada soda lime, filtrasi dari CO2. Semakin mudah, semakin aktivitasnya atau efektivitasnya berkurang. Ya. Jadi kalau merokok harus ada filtrasi, kasih tisu, ya. Apalagi? Sepertinya udah cukup ya. Kalau tips dari Bapak ketika kalian datang, pertama kali jelaskan gasnya dulu. Setelah gas, kalian jelaskan monitor. Setelah monitor baru ke aksesoris. Kalau misalkan masih nutup waktunya, silahkan kalian jelaskan untuk yang fungsionalnya, untuk anak kecil nih. Ya, ada masuk sini kemudian dihidupin. Ya. Kemudian reservoir bagnya dapat melakukan tekanan 0,5 liter. Kemudian di sini APL-nya, putarannya ya, kecepatan aliran yang diberikan. Kemudian koreksi dengan ET-nya di sini. Khusus ada sendirinya. Sebenarnya untuk CMH2O atau APL ini, kalian punya PDAM di rumah? Iya. Pet buat air, ya, yang diputar keluar air gitu di rumah, ya. Itu kan biasanya dari pemerintah sudah ada alirannya, nggak akan kenceng tuh, palingnya pelan ya. Terus kalian punya shower di rumah, pengen airnya kenceng, dikasihlah pendorong atau sanyok gitu ya. Sanyok ya, merek ya. Oke. Ini fungsinya pendorongnya, biar lebih cepat alirannya. Tapi di situ akan ada SOP-nya, PCV 15, PCV 30-35. Karena akan membuat pasien ngap-ngapan ya. Pernah lihat nggak orang kalau mau meninggal, apakah pasien nafasnya pelan-pelan? Nggak. Pasti ngos-ngosan dulu. Habis itu selang beberapa menit langsung turun drastis. Baru tarik sedikit, terus habis itu udah dingin, bibir pucat. Udah menemukan pasien meninggal berapa kali udah PKD? Belum ada. Nah, 3 orang. Suruh bungkus nggak? Iya, suruh ngebungkus. Enggak, suruh kayak kasih jempolnya ditaruh, tangannya ini kasa gudung itu. Tapi kan udah tahu ya posisi orang mau meninggal seperti apa ya. Contohnya seperti itu. Oke, ada pertanyaan? Waktunya 7 menit. Jangan tiru kayak Bapak, ya. Bapak cuma ngasih tahu terkait dengan supnya, biar kalian nanti kalau kalian di OSC silahkan cari inti-inti besarnya.